Saudara-saudara, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Abialtar Papalan. Seperti biasa dalam renungan pagi, mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur pagi ini teristimewa juga karena kami diberi waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah kepada kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kali ini dari Imamat pasal 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Demikian firman Allah. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, dan itu berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan salah satu keluarbiasaan Tuhan adalah karena Dia adalah kudus. Identitas Tuhan kita adalah kudus. Sifat Tuhan kita adalah kudus. Dan karakter Tuhan kita adalah kudus adanya. Dalam kehidupan bangsa Israel, dalam konteks pembacaan kita ini, tentu Tuhan banyak kali mendapatkan melalui Nabi Musa, Harun, dan juga tokoh-tokoh bangsa Israel yang lain bahwa umatnya tidak dapat mempertahankan, memelihara sebuah identitas umat pilihan Tuhan, yaitu kekudusan. Bahkan para pemimpin seperti Musa juga tidak luput dari yang namanya tidak kudus atau najis di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, kudus di sini adalah sesuatu yang perlu untuk dijamin keberadaannya oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kita tahu bahwa kudus ini dari kata kados dalam bahasa Ibrani yang artinya ditersendirikan. Allah mau supaya umatnya ditersendirikan atau dikhususkan untuk kudus di hadapan Tuhan, supaya layak untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa lain, dan juga layak untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan Israel, manakala mereka hidup kudus, berarti Tuhan itu semakin dekat kepada mereka. Tetapi sebaliknya, kalau mereka hidup di dalam ketidakkudusan, maka kutuk Allah itu mendekat kepada mereka. Dan sekira teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel ini. Sekarang ini juga kita sebagai pribadi jemaat menjadi alamat dari apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dalam setiap ibadah kita, apakah kita menjaga kekudusan ibadah itu? Katakanlah, kesakralan ibadah haruslah dijaga. Kemurnian ajaran haruslah juga dipertahankan. Dan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang bergaul, berjumpa, dan berinteraksi dengan semua orang dari latar belakang iman yang berbeda, tentu kekudusan itu harus tetap dijaga. Kita tidak boleh bercampur aduk dengan perilaku yang tidak kudus, yang menghina kekudusan Tuhan dengan narkoba, dengan minum-minuman keras, pergaulan bebas, seks bebas, dan sebagainya. Kita harus
terhindar dari aksi korupsi dalam bentuk apapun juga, dalam pekerjaan dan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipercayakan sebuah kedudukan, jabatan dan sebagainya. Dalam ibadah kita juga harus menjaga kekudusan ibadah itu. Seringkali kekudusan tidak bisa terjaga karena musik yang gaduh. Salah seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles, dia adalah murid Plato, membagi masyarakat dalam dua mazhab, yaitu masyarakat bebas atau berbudaya tinggi dan budak yang berbudaya rendah. Dikatakan oleh Aristoteles bahwa masyarakat berbudaya rendah tergerak oleh musik yang hingar-bingar serta gaduh dan sekedar memuaskan hati dan jiwa sesaat saja. Sedangkan masyarakat berbudaya tinggi menganggap musik sebagai sesuatu yang memulihkan keseimbangan jiwa, menghibur hati dan merangsang rasa patriotisme dan kepahlawanan. Jadi musik dalam ibadah bukan sekedar untuk telinga saja, tapi lebih untuk jiwa dan bersifat kognitif. Ada juga seorang tokoh yang bernama Sebastian Verdung, seorang ahli musik di tahun 1511, mengatakan bahwa bunyi perkusi menyebabkan gangguan bagi mereka yang sakit. Mereka yang sedang belajar atau yang berbicara dalam konteks kehidupan rohaniawan yang harus terus-menerus belajar, dan mereka yang sedang beribadah akan terganggu dengan musik yang gaduh dan tidak beraturan. Itulah sebabnya kekudusan dalam ibadah perlu diperhatikan. Kita tidak dilarang bermain musik, tetapi musiknya harus bisa menjadi sarana untuk menenangkan jiwa. Ada kefokusan kepada Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Kehidupan di luar ibadah, di luar gedung gereja, yaitu kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar-benar menghindarkan diri dari segala praktek-praktek yang tidak menghormati keberadaan Allah yang kudus, yang jauh dari dosa. Karena orang yang kudus tidak mungkin berjumpa dengan yang kudus. Orang yang tidak kudus tidak mungkin berjumpa dengan yang tidak kudus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita hidup kudus hari ini, belajarlah hidup kudus, baik di dalam kehidupan ibadah maupun dalam pekerjaan kita, walaupun keduanya adalah ibadah. Mulai kata-kata kita, pemikiran kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita pagi ini, hari ini, besok, dan seterusnya, pastikan selalu kudus, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, terima kasih Engkau mengingatkan kami tentang kekudusan-Mu, supaya kami benar-benar menghormati dengan perilaku yang baik. Terima kasih, tuntunlah kami hari ini. Haleluya, amin. Teman-teman, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, Kristus terus memberkati kita. Immanuel.